Jadi Om bisa punya 100% saham sendiri nih malah. Omsetnya 37,3 miliar, Mas. Dengan dana sejumlah 5 miliar tersebut, Entrepreneurs.id akan dapatnya 50%. Halo nih, boleh kenalan dulu dong, namanya siapa Om, bisnisnya apa nih? Ya, Mas Faisal, Mas Randi, kenalin aku Hardi. Aku founder dari Autocar ID. Nah, jadi aku langsung mulai presentasi aja, boleh Mas? Silakan. Boleh ya. Jadi gini Mas Faisal sama Mas Randi, hari ini tujuan aku mau pitching ke Mas tuh sebenarnya kita mau nyari pendanaan Mas untuk bisa membiayain kita punya suplai mobil sama 30 unit sama 1 bulan Mas. Dengan dana sejumlah 5 miliar tersebut, dari Entrepreneurs.id akan dapatnya 50% equity dari kami Mas sebenarnya. Nah, sorry ini aku mungkin tambah sedikit, 5 miliar itu 7% itu gross profit Mas. Nah, mungkin keluarnya 5,35 gitu. Nah, ini sedikit cerita aja Mas. Sebenarnya bisnis ini ada historinya Mas, begitu. Nah, ceritanya itu berawal dari beberapa teman sales mobil baru saya Mas. Jadi saya kan memang dari awal backgroundnya itu sales mobil Mas. Jadi teman-teman sales saya itu, kita pikirnya kan kalau jualan mobil dapat duitnya banyak gitu ya Mas ya. Tapi pada aktualnya enggak Mas. Kadang mereka itu harus nombok. Kalau misalnya konsumen minta diskon lebih di atas pasaran. Nah, kenapa harus nombok Mas? Karena ketika mereka nggak jualan, mereka dimarahin atasan, kemudian nggak gajian. Kalau nggak gajian, pulang ke rumah, nggak dapat duit Mas, dimarahin keluarganya. Begitu. Nah, di sisi lain Mas, kita tuh lihat peluang Mas. Karena setiap salesman mobil baru, itu tuh pasti menemuin konsumen Mas. Dan setiap konsumen pasti ada potensi, ada peluangnya gitu. Nah, pas kita menemukan peluang seperti itu Mas, kita coba Mas lini bisnis baru, yaitu used car Mas, mobil bekas. Jadi ketika kita menemukan konsumen yang tidak cukup dananya untuk beli mobil baru, kita tawarkan mobil bekas. Dan it works Mas, walaupun belum gede sih Mas. Kita 1 bulan itu ada 20 transaksi gitu. Nah, setahun kemarin mungkin aku nyontek dikit, kita itu omsetnya 37,3 miliar Mas untuk jualannya gitu. Ya, karena mobil mungkin kelihatan gede gitu lah ya. Dan betul Mas, salah satu kontributor terbesar kita adalah salesman itu sendiri gitu. Jadi tetap berbeda antara prospek untuk mobil baru dan mobil bekas. Dan ternyata ada juga peluangnya gitu Mas. Nah, berawal dari situ, kita berpikir kita bagaimana caranya untuk menggedekan potensi dan peluang ini Mas sebenarnya, peluang bisnis ini gitu. Karena ternyata memang secara angka ada Mas gitu. Nah, dari kami sendiri, tadi aku cerita ke Mas Faisal juga gitu sama Mas Randi, saya ini kan berawal dari karyawan Mas, dari sales gitu ya. Nah, kita punya partner tetap, yaitu Arista Group Mas, sebagai dealer yang jualnya multi brand Mas. Itu dia dari 2003, dia jualan itu Wuling, Honda, Mitsubishi gitu ya. Baru ya? Mobil baru betul. Dan mereka fokusnya di mobil baru Mas. Mereka tidak main mobil bekas sama sekali gitu. Nah, padahal Mas, setiap bisnis mobil baru pasti ada mobil bekasnya Mas. Terbukti dari sini Mas, tahun 2019 kita ada kebutuhan Mas untuk jual, tadi saya cerita ke Mas Faisal, Mas Randi, jual mobil test car. Jadi mobil test drive itu kan perlu dijual tuh Mas. Mobil tarikan leasing gitu ya. Kalau misalnya konsumen nggak bisa bayar, kan mobil ditarik tuh Mas. Nah, kalau cuma ditarik doang nggak dijual kan nggak ada duitnya tuh Mas. Kita harus jualin lagi gitu. Nah, terus kemudian juga kita ada kebutuhan untuk jaga nilai jual Mas. Jadi konsumen datang kan mau trade in tuh Mas kadang. Jadi sorry Mas, agak kompleks ya. Dia datang, konsumen datang nih, saya punya mobil saya Avanza lama, pengen tukar Almas baru misalnya. Nah, Avanza lamanya kita ambil Mas, supaya bisa jadi mobil baru gitu Mas. Nah, sebenarnya dari situ sih Mas masalah-masalah yang hadir Mas. Kemudian yang ketiga, ya kita mendekatkan penjualan dari trade in, dan keempat itu Mas, kita yang tadi saya cerita Mas, kita kasih peluang bisnis tambahan buat salesman kita gitu. Jadi dari mereka kasih ke kita lempar lagi Mas ke sales lain, ada yang bisa jualin nggak barang ini, kayak gitu. Dan it works Mas gitu ternyata. Gitu. Nah, bisnis ini menjadi menarik Mas, gara-gara kita juga sudah punya database salesman Mas. Jadi tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Jadi itu menarik Mas. Kenapa? Karena harga di Jakarta, kalau kita ambil kan murah Mas. Kita jualnya di Medan misalnya. Harganya pasti lebih tinggi Mas, karena harganya lebih tinggi di luar kota Mas, secara logistik dan seterusnya. Mobil bekasnya kita udah ambil lumayan murah kan Mas di sini. Apalagi kita jualnya di luar kota, kayak gitu. Nah, itu sih Mas yang pengen kita diskusikan di hari ini gitu Mas sebenarnya gitu. Nah, ini sedikit cerita aja Mas. Intinya kita bisa terima all brand. Jadi saya sendiri sebagai direkturnya saya hafal Mas. Kira-kira harga mobil bekas tuh ngerti lah gitu, ada metodenya udah hafal. Kita udah kerjain ini sekitar 5 tahunan masalahnya gitu. Tahun bebas Mas, jadi mungkin tahun 1987 kita juga ambil Mas. 87? 1987, saya pernah ambil Mazda Interplay juga tuh Mas. Ya mungkin mohon maaf Mas, harganya juga nggak tinggi lah. Harganya kayak harga motor aja Mas, gitu ya. Nah, tapi kita juga bantu, kita ada portofolio yang ada yang bisa bantuin. Sama all condition Mas, jadi kita juga bisa nerima mobil-mobil yang kurang oke. Tapi kita nggak jualin lagi, kita lempar ke orang lain. Database-nya udah ada juga Mas sebenarnya. Gitu. Nah, tapi memang minusnya, kita memang masih banyak di offline Mas, digitalnya belum terlalu kuat gitu. Itu yang kita sadarin sih Mas. Nah, terus nomor 2,
kalau mobil bekas itu pasti ada pengecekan mobil bekas, Mas. Nah, pengecekan mobil bekas ini kita sudah bisa cover, Mas. Jadi namanya kalau mobil bekas itu namanya appraiser, pengecek mobil bekas gitu ya. Kita lihat mobil ini kondisinya bagus atau enggak gitu ya. Kita sudah ada vendor dan manpower untuk membantu hal tersebut, Mas, sebenarnya. Udah kita jalanin juga. Harga transparan, Mas, betul, karena kita pasti pengen kasih harga terbaik buat konsumen gitu ya. Sama terakhir insentif gitu ya. Biasa itu juga penting, Mas, soalnya bahan untuk bisnisnya. Nah, ini sedikit cerita, Mas, keunggulannya kenapa, Mas, tadi mungkin saya udah sounding berapa kali juga di presentasi. Intinya network kita itu sudah tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan, Mas. Dan multi-brand vehicle product. Jadi mungkin kalau saya kemarin di presentasi ngomongnya beberapa brand doang, sebenarnya kita gede sekali, Mas. Ada Honda, ada Mitsubishi, ada Toyota juga, dan Wuling gitu ya. Menurut saya ini akan menjadi works banget, Mas, kalau misalnya kita bisa untuk menggapai potensi salesman itu sendiri, Mas. Karena saya yakin bisnisnya itu ada di situ, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, dan struktur organisasi sebenarnya lean banget, Mas. Setiap area kita hanya akan taruh satu orang aja. Tapi kita akan fokusnya di headquarter itu di Jakarta sendiri, begitu. Nah, ini yang dikotakin berarti sudah ada, Mas. Ya, yang belum mungkin yang hijau dan belum dimerahin gitu. Ini udah slide terakhir, Mas. Who wants to join us gitu ya. Karena saya yakin bisnis ini dan saya believe in this product, Mas. Thank you, Mas Faisal, Mas Randi, waktunya. Keren nih, Om Timo dulu katanya member importir ya. Betul. 2016. Itu gimana? Cuan nggak dulu? Cuan, Mas. Oke ya, menang ya. Sekarang pindah ke bisnis mobil nih ya, karena memang aktif kerja ya. Oke, ini bisnis aku pernah main, Om. Tahun 2010, 2011, 2012. Aku hobi mobil kebetulan tahun itu. Aku tuh balapan tahun 2005. Dari SMP aku udah hobi mobil gitu. Seneng banget mobil. Nah, punya kesempatan dagang itu 2011, 2012 kalau nggak salah. 2012 aku ke US. Dulu jualanku Estilo, Karimun. Volvo Estate. Habis itu aku jual beli mobil balap yang harganya abu-abu semua. Jadi memang kayak aku sempat punya jalan tercepat di Indonesia. Itu jadi sombong sih. Ya, jadi menurutku menarik. Permasalahan dengan metode bisnis ini adalah padat modal. Ini nomor satu yang aku selalu lihat. Ini bisnis padat modal. Dan pas tadi Om Hadi bilang ada database, ada salesman, ada insentif, itu aku malah kepikiran yang lain. Aku coba sharing aja ya. Pertama aku pengen tahu dulu, Om, database yang Om maksud ini database salesman kah atau database apa? Lebih ke reseller, betul, Mas. Salesman kita sendiri. Itu berapa banyak ya, Om, kalau boleh tahu? Kurang lebih udah 800 sih, Mas. Gila. Jadi salesman sama reseller tuh sama ya, Mas? Betul. Yang statement tadi. Sorry, Mas, tambahin sedikit ya. Betul, memang main kita di salesman, Mas. Tapi kadang itu ada juga tanda kutip maklar, Mas, atau mediator yang bukan salesman, tapi emang freelance aja gitu, Mas, jual beli mobil. Oke. Nah, itu juga termasuk ke dalamnya. Jadi 800 termasuk itu ya? Oke. Terus insentif yang dibagikan tadi? Nah, insentif itu kita kadang bikinnya dinamis, Mas. Walaupun memang secara kita bikin di program kan kita bilang 1 unit 1 juta. Oke. Tapi somehow kalau kita dapat harganya lumayan murah, Mas, kadang resellernya demanding, Mas. Karena mereka lebih mengerti harga pasar juga ya kadang ya. Nah, kita akan sesuaikan sih, Mas. Oke. Berarti kalau model bisnisnya sekarang, Om Hadi tuh ngestok mobil, ya dibayarin dulu, mobil BPKB dipegang, terus disebarkan ke 800 orang. Exactly. Gue punya Avanza, siapa yang mau? Mereka itu menawarkan ke end user atau nyari ke showroom? End user, Mas, malah. Oh, end user. Jadi mungkin mereka masuk ke mobil 1, 2, 3, masukin nih ada dijual di Medan. Terus orangnya mau lihat, tapi kan barangnya di Jakarta gitu. Betul. Ya? Berarti modelnya gimana tuh? Ya, kadang kita akan siapin foto mobil, Mas. Oke. Foto mobil dan hasil pengecekan kita juga. Oke. Jadi kita jamin mobil itu tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Kalau amin-amin kejadian, kita garansi, Mas. Oke. Gitu. Dan kita juga nggak pernah jual mobil bekas tabrak, bekas banjir sih, Mas. Margin gross 7%. 7%. Jadi kalau harga beli 100 juta, kemungkinan laku 107 juta. Betul. Itu Kadang 115, Mas. sudah termasuk dengan komisi sejuta dia. Udah. Oke. Nah, kepikiranku tadi adalah, menurutku pribadi ya, tolong koreksi ya. Ini ada angle yang menurutku bisa main teknologi, yaitu peluang bisnis mobil bekas. Jadi bayangin memperbesar database kamu nih yang dari 800 salesman kepada orang awam, sedangkan sisimu nih mencari permasalahan kayak gimana ya? Kayak dulu aku mulai bisnis mobil itu, jual beli mobil, itu modalku cuma 120 juta, 150 juta. Karena aku jual mobilku, aku jadiin modal, kasarnya gitu. Nah, permasalahan dengan itu adalah aku nggak punya lead masuk untuk beli mobil. Bayang nggak maksudnya? Karena mungkin aku sibuk dengan apapun itu, tapi aku memiliki Stok ya, Mas punya stok dan punya barang. istilah kasarnya aku mau beli barang, tapi aku nggak punya siapa-siapa karena aku ada waktuku aku pakai ke yang lain. Jadi
kayak dengan metode ini sebenarnya itu nggak perlu modal di depan, malah aku lihat yang diperlukan siapa yang mau peluang bisnis, gue trusted by 800 dan kawan-kawan. Dari beli barang sampai laku berapa lama? Oh, macam-macam ya Mas ya. Tapi maksimal kita 60 hari maksimal. 60 hari, oke. Bisa dibentuk bahkan kalau lu nggak punya waktu, sini gue yang jualin. Kebayang nggak maksudnya? Jadi Om bisa punya 100% saham sendiri nih, malah aku saranin buat saham sendiri. Paham nggak maksudku? Kebayang. Om paham nggak maksudnya? Paham. Jadi katakan di luar sana tuh banyak loh yang punya uang nganggur tuh banyak banget loh. Kalau emang Om bisa bikin kayak crowdfunding untuk belanja barang terus untungnya dibagi sama rata, itu Om bisa 100% megang saham. Karena masalahmu pada saat nanti diinvest, misalkan aku sih nggak setuju ya dengan konsepnya ya, karena menurutku padat modal dan nggak cocok sama aku. Kalau zaman dulu aku cocok, sekarang aku udah nggak cocok. Tapi kalau Om bisa bikin setting bahwa orang yang punya duit percaya sama Om Hadi, dan Om Hadi bilang, gue mau beli mobil ini harganya 100 juta, gue bisa jual 110 juta. Lu 30%, gue 70%. Siapa yang mau ikutan silakan store uangnya. Jadi kita nyelesain masalah Mas Hadi di sisi permodalan dulu ya Mas. Betul. Ya. Soalnya dengan konsep bisnismu, Om nih saingan sama mobil 88 loh, yang punyanya Astra. Kebayang nggak maksudnya? Dan model bisnis ini sangat gampang dikopas orang lain. Ini kan masalah link sekarang. Kebayang nggak maksudnya ya? Sedangkan kalau kita bisa bikin angle yang lain, sekarang kan soalnya model bisnismu yang dipakai adalah gue mau beli mobil pedagang, gue mau beli 100, gue mau jual 110 juta. Yang dimana kepentoknya pasti modal, dan nggak mungkin nggak. Om mau nge-scale perusahaannya juga perlu modal. Sedangkan modalmu 7%, kalau digulir terus menerus, itu butuh mungkin 10 tahun untuk punya stok 50 atau 100, kebayang nggak? Model bisnismu ini ngelimit bisnismu, ini masalahnya dengan model bisnis ini. Bisa ngikutin nggak maksudku ya? Contoh paling gampang ya, kalau mau, Om kan juga orang importir, eksimportir kan. Beli barang dulu dari Cina sampai Jakarta berapa? Apa contoh yang Om beli dulu? Contoh tas Tumi ya. Oke, tas Tumai, ya kan? Beli harga sampai Jakarta 700.000, jual 1,2. Oke, kalau kita udah ngomong gitu, kita ngomongnya butuh modal. Om mau beli 100 Tumai, Om harus punya 70.000 dikali 100, Om harus punya 7 juta. Maka dari itu Om bisa punya untung berapa? Supply demand, Om harus ngisi dulu. Sedangkan porsi importir, itu kita nggak mau keluar modal. Sebenarnya model bisnis importir tuh menyenangkan karena Om bayar dulu ke aku, baru aku belanjain ke sana. Aku dapat komisi kecil 3% misalkan, 2% misalkan. Tapi tanpa modal. Tapi aku nggak pakai modal. Jadi kita scale perusahaan nggak bergantung sama orang lain. Betul. Gitu. Jadi bisnis model kita nggak ngelimit si bisnisnya. Betul. Gitu. Oh, noted. Bisa ngikutin nggak maksudku ya? Ngerti. Jadi kalau aku menyarankan, aku udah nggak berani model bisnis kayak gini. Menurutku padat modal banget, itu udah ngeri banget menurutku. Dan modelmu udah bagus, aku setuju banget. Tapi Om nggak apa-apa jualan barang di grup Arsita ini? Nggak apa-apa. Memang mereka memperbolehkan. Itu lebih asik lagi. Tadi masalahnya Mas Hardi yang diobrolin, yang berikutnya adalah stok ya Mas ya. Stok ini stok barangnya atau uang untuk bayarnya? Stok untuk beli barangnya ya. Stok untuk beli barangnya. Jadi di sini juga beli Mas. Makanya. Iya. Kalau andai kata nih, menurutku Om bisa bikin misalkan bisnismobil.com. Om bisa belok masuk ke digital bisnismobil.com. Siapapun yang mau ikutan bisnis mobil ini silahkan. Gue mau beli mobil ini batas waktunya 7 hari ke depan. Siapa yang mau ikutan akan mendapatkan untung berapa, dan Om dapat komisi dari situ. Jauh lebih enak. Crowdfunding gitu. Om 100% buat Om, aku nggak minta apa-apa tuh. Kalau berhasil kasih doain aku aja. Kebayang nggak maksudku ya? Menurutku pribadi akan jauh lebih efektif seperti itu. Karena sampai kapanpun model bisnismu ini akan selalu butuh modal. Bukan untuk nge-scale perusahaannya, tapi untuk menuhin stoknya. Masuk akal nggak tuh ya? Masuk akal. Kalau menurutku pribadi seperti itu tuh. Arlandi tambahan nggak? Enggak sih, tadi juga ngobrolin soal ini sih Mas, branding sama sosial medianya juga belum ada kan. Tapi menurutku juga nggak kesana ya. Nggak kesana ini. Nggak kesana karena 800 ini. Iya, karena di 800 ini udah yang bisa menuhin karena ada proses, ada program insentifnya yang bisa ngebuat mereka lebih greget buat jualannya gitu. Permasalahannya cuma di capitalnya aja gitu. Contoh ya, ini aku kasih yang diimportir. Kalau Om belum login baru-baru ini, kita baru ngeluarin namanya Mitra.
mitra importir. Mitra importir itu orang-orang member kita aku bisa bilang, hey gue mau beli ini. Gue udah bisa jual, gue bisa margin 10%, kalau lu mau gue kasih 3%. Kebayang nggak maksudnya? Jadi saat ini aku nyari 100 juta. Siapa yang mau nyetor silahkan minimum 3 juta. Minimum 2,5 juta. Ada tuh 40 orang nyetor. Buat belanjain ini yang jual aku, yang beli aku, lu gue kasih 3%. Dan ternyata ada yang mau. Banyak, kita miliaran buka mitra kayak gini Om, per bulan. Dengan metode bisnis yang Om bahas barusan kan bisa ditweak menjadi seperti aku jualan ini dengan mitra-mitra aku di belakang. Aku baru masukin kontainer kursi, nggak pakai duitku sama sekali. Duitnya mitra semua. Nah aku janjiin ke mereka 3%. 3% ya? 3%. Oh iya. Kita sehat banget, ini bisnis sehat sekali yang ini. Kebayang nggak maksudnya ya? Dan masnya dapat 7% ya gitu ya? Kita dapat 7% atau berapapun margin yang kita mainkan, karena resiko kan ada di tangan aku. Iya, Aku yang harusnya lebih banyak dapat, resiko banyak di aku. Aku janjiin kamu 3% 3 bulan. Laku atau tidak, lu balik 3%. Oh, oke. Kebayang nggak? Jadi andai kata Om bisa nge-tweak menjadi bisnismobil.com atau bisnismobil.id atau apapun itu, menurutku Om akan jauh lebih efektif. 100% saham buatmu, nggak usah buka saham kayak gini. Waduh, ini harusnya Om bayar aku nih. Just banget sih. Kalau menurutku pribadi seperti itu. Tergantung Om cocok atau enggak. Kalau emang cocok coba jalanin deh. Itu menurutku. Sebenarnya kalau kayak Mas Faisal sama Mas Randi cerita sih, ada beberapa transaksi sudah kita lakukan seperti itu Mas. Memang bahkan tanpa kita beli pun. Oh, lebih bagus. Jual. Jadi duit masuk dulu, baru kita beli barang ya kan Mas. Nah betul sih Mas. Cuman memang kan jatuhnya transaksinya jadi kurang banyak Mas. Makanya yang tadi yang aku bilang adalah kalau kita ngomongin, Om kan belum masuk digital nih. Sekarang kan Om udah punya tempat buang. Tempat belinya yang nggak ada kan. Karena butuh uang tadi kan. Tempat buang Om udah punya 800. Sekarang kalau Om belum ada digital, misalkan Om main Instagram atau apa, nama gue Timotius, gue adalah penjual salesman mobil dan kawan-kawan. Di sini lu akan belajar salesman mobil dan kawan-kawan. Kebayang nggak? Terus followersmu banyak. Gue mau beli ini, kalau mau kita bagi persenan atau apa. Dan Om nggak bagi saham loh sama mereka loh, perusahaannya 100% punya dirimu loh. Nggak pusing di equity, ya bagi hasil. Iya. Kebayang nggak maksudku ya? Kebayang. Jadi bukan masalah tadi transaksi yang nggak banyak, ini kan sekarang permasalahannya sekarang duitnya ada berapa, sama Om bisa ngambil mobil berapa banyak. Betul kan? Ini kan dua hal yang berbeda nih. Sekarang mungkin bulan ini katakan Om ada berapa penawaran yang bisa diambil dari bulan lalu dah. Ada berapa penawaran mobil second yang bisa Om ambil? Kalau penawaran sih banyak ya Mas ya. Nah, tapi yang berapa benar-benar kira-kira? ya aku ambil mungkin 15 ya. 15. Itu yang oke. Benar-benar. Ada duit atau nggak ada duit 15. Berarti terlimit 15 bisnisnya. Nanti PR-mu berikutnya udah bukan cari modal, PR-mu berikutnya gedein siapa supply-nya, betul. Karena Om udah kebentuk demand-nya udah bagus nih. Cuman masalahnya adalah butuh uang buat nge-supply. Kebayang maksudnya? Buat beli 15 sekarang ke limit 15, pertanyaan besoknya adalah, Om 100 bisa nggak? Bisa kalau ada duit, gitu kan jawabanmu pasti gitu kan. Kalau gue punya duitnya, gue beli dah tuh 100 mobil. Nah duitnya dari mana? Toh aku naruh 5 miliar dengan 50%, Om butuhnya 100 miliar. Oke. Paham nggak maksudnya ya? Jadi pertanyaannya bagaimana menggalang uang dari luar? Kalau aku tadi contohnya adalah mitra importir, karena aku udah punya produk, aku udah dipercaya, brandnya si importir ORG. Aku mau main kursi, mau main barang apa yang lagi rame, sekarang lagi rame fidget toys. Itu ya aku tinggal minta uang ke mitraku, siapa yang mau, gue yang jual, gue yang beli, gue yang apa, lu store duit gue, 3% buat lu, fix mati. Mungkin kalau kita nyelesain masalah di 5 miliar, kita cuma nyelesain 20 stok atau 30 stok, ya kan? Tapi kalau misalkan ini secara terus-terusan ada crowdfund, terus personal brandnya mungkin Mas. Personal brandnya naik. Personal brand sama edukasi secara terus-menerus untuk ngajakin orang berbisnis mobil. Iya. Jangan jadi penjual mobil kayak aku belum lihat sih ya. Paham nggak? Karakter yang gue mau ngajarin lu bisnis mobil. Kagak ada tuh. Padahal itu ada main niche di situ menurutku naik. Peluang bisnis mobil. Ini gue hari ini ngeliat Wuling seri 1, 2, 3. Ini oke sih. Tok aja kan. Buka mesin, nggak pernah ketabrak atau apa. Dia guys kemarin laku nih, lumayan lah 7 juta profitku. Nah untuk teman-teman yang mau ikutan bisnis mobil, klik link di bawah. Kebayang nggak?
Dan Om nggak perlu lepas saham. Menarik sih. Tapi ini Mas Faisal, Mas Andi, saya tuh sebenarnya tim saya itu benar-benar background itu operation banget sih Mas. Kita ngerti dagang doang gitu. Untuk campaign-campaign itu saya kebayang banget sih Mas, crowdfund gitu, dan itu seru banget gitu. Tapi belum kebayang aja biar itu jalan itu gimana gitu. Pelan-pelan. Kalau mau main organik emang harus pelan-pelan. Kalau importir kan memang atau produk yang aku punya kayak entrepreneurs, kayak investor dan kawan-kawan kan emang akunya dasarnya digital marketer, bukan operator. Kebayang nggak? Nah kalau mau ngomongin Mas Faisal bisa bantu nggak, baru beda bahasanya nih. Kebayang nggak? Tapi pelajarin aja pelan-pelan, aku juga nggak langsung kok. Dan apalagi Om mau main organik gitu ya, itu memang harus konten marketer, konten kreator banget gitu loh. Tapi menurutku seperti itu Om, menurutku pribadi ya. Om tetap ngejalanin model bisnis ini sampai kapanpun, modal berapapun nggak akan pernah cukup. Kebayang nggak? Kalau aku pribadi ngerasanya gitu. Gitu. Iya. Ada lagi nggak? Enggak, udah cukup. Ada lagi nggak Om yang mau ditanyain? Oke, berarti tadi kalau feedbacknya berarti menarik sih Mas. Maksudnya intinya summarize aja Mas ya. Maksudnya Iya. Satu memang kalau bisa ke arah crowdfund aja. Karena modal ini, maksudnya padat modal kan ini sebenarnya kan. Padat modal nih. Sama nomor 2 mungkin bikin campaign tentang edukasi how to business used car-nya. Sama kayak dokter Lunglungnya, sama kayak dokter mobilnya si Lunglung. Jadi juga ngebangun personal brandingnya untuk nyelesain masalah orang-orang di ranah otomotif. Dia mah nggak jualan, gitu. Kalau Om ya bisnis. Kan kategoriku sama, aku kan selalu di kategori how to make money. Apapun yang aku bikin, pasti kategorinya how to make money. Perhatiin importir, entrepreneurs, investor. Kan how to make money semua. Aku ada ekspor, how to make money juga from ekspor. Gitu, kategorinya sama, tapi angle yang dipakai ya seperti Om tadi. Gitu, kebayang ya Om maksudnya ya? Ada lagi Om summarize-nya? Yang saya tangkap 2 paling besar itu sih Mas. Betul. Itu aja udah banyak banget kerjaannya. Tinggal dicerna tuh Om, tinggal gimana. Cukup? Cukup. Terima kasih banyak Om atas waktunya, Mas. mudah-mudahan Makasih, Mas membantu. Ardi. Itu mungkin kalau teman-teman yang nonton nih dan Om masih tetap mau buka investment, hubungin Om kemana? Boleh dikasih tahu? Oh ya, boleh. Buat teman-teman yang mau join di bisnis ini gitu ya, bisa hubungin di 0857 541 78708. Nanti kita langsung kontak langsung ya. Jos, mudah-mudahan kebantu tuh guys. Terima kasih Om. Thank you. Sampai jumpa lagi. Thank you. Mas Faisal, Mas Andi.